Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Renungan untuk kita pada hari Selasa 25 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami, terlebih dalam malam kami boleh beristirahat. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memulai hari kami dengan mendengarkan firman-Mu. Amin. Kekuatan dalam pencobaan diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu. Suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Tiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalau-Nya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, Dia memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Nats renungan yang mendasari untuk hari ini dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Adapun tema renungan kita adalah pujian dalam penderitaan. Sering ada anggapan yang keliru bahwa orang yang menderita tidak bisa menghasilkan hal bermanfaat buat orang lain. Seolah-olah penderitaan melumpuhkan daya juang dan daya cipta seseorang. Sungguh tidak betul. Orang yang menderita hanya bisa mengeluh, sekaligus kehilangan semangat terbaiknya. Memang, kita bisa temui ada orang yang menderita tidak berdaya apa-apa. Benar, seorang yang sakit parah cuma bisa berbaring lemah. Namun, bukan berarti penderitaannya mampu menghambat lahirnya hal yang berguna yang dinambakan orang lain. Dari pengalaman nyata, kita menjumpai lantaran penderitaannya, seseorang membuat sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat terhadap dirinya, terutama juga buat orang lain. Demikian juga dalam kehidupan iman. Paulus dan Silas adalah pasangan yang kompak dan gigih memberitakan Injil Kristus. Ketika berada di kota Filipi, di tengah menuaikan tugasnya, mereka ditangkap, dipukuli, dan dijebloskan ke penjara. Kaki mereka dibelenggu. Kedua orang itu pasti berdarah-darah, dimasukkan ke penjara yang posisi ruangannya di tengah. Tentu, pengamanan ketat ini
agar peluang mereka melarikan diri kecil sekali. Paulus dan Silas tentu menderita, meski sudah kehilangan kebebasan dan juga secara fisik mengalami tindak kekerasan. Namun, situasi ini tidak membuat mereka kehilangan semangat. Penderitaan tidak membuat mereka terpuruk. Justru dengan masuk penjara, mendorong mereka menguatkan penghuni penjara lainnya. Paulus dan Silas bukannya meratapi nasib buruknya, akan tetapi bernyanyi dan berdoa terus. Suara pujian dan doa mereka justru mampu menggugah semangat para napi yang lain. Paulus dan Silas membuktikan hidup tetap berguna meski menderita. Renungan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah pada penderitaan. Karena itu, mari tiru sikap Paulus dan Silas sehingga hidup kita tetap berguna meski menderita. Amin. Kita berdoa, Tuhan, mampukan kami untuk selalu memuji-Mu meski dalam pergumulan. Amin. Lawan pencobaan dengan bertekun, bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.